Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Perkenalkan nama saya Magdalena, saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi di BINUS University dengan NIM 28025-28900 dalam rangka mempelajari terkait mata kuliah karakter building Pancasila dengan dosen pengajar Ibu Dian Anggraini Kusumajati. Saya di sini akan membahas terkait transformasi perempuan dalam era digital, khususnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya akan dibacakan sebagai TIK untuk pemberdayaan yang berkelanjutan. Pembahasan ini sebelumnya sudah dikerjakan secara berkelompok. Latar belakang dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk menargetkan peningkatan penggunaan TIK untuk pemberdayaan perempuan. Kemudian juga di Indonesia sendiri masih terjadi kesenjangan digital yang berbasis kepada gender. Kemudian, perempuan juga memiliki akses dan keterampilan TIK yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tidak hanya sampai di situ saja, latar belakang ini juga dikarenakan adanya penyebab hambatan, yaitu norma sosial dan budaya patriarkal yang masih terjadi, juga kurangnya pendidikan dan literasi digital. Serta kesenjangan ini juga bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Dan sebenarnya pemberdayaan perempuan melalui TIK sebetulnya sangat penting untuk menopang ekonomi keluarga dan juga tentunya pembangunan berkelanjutan. Kemudian setelah itu, rumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana sebenarnya peran TIK dalam mendukung transformasi perempuan, kemudian apa tantangan perempuan untuk mengakses dan memanfaatkan TIK, dan juga dampak penggunaan TIK terhadap pemberdayaan perempuan, dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan TIK, serta apa peran pemerintah, sektor swasta, dan tentunya juga masyarakat. Setelah dirumusan masalah didapatkan, maka hasil temuan di lapangan dengan metode-metode yang dilakukan, yaitu yang pertama melalui observasi dengan metode non-partisipatif dengan mengamati perilaku perempuan dari berbagai platform, kemudian juga dilakukannya wawancara yang mendalam dengan perempuan usia 18 sampai 45 tahun dari berbagai kalangan, yaitu dengan mahasiswi, pekerja profesional, dan juga pemilik UMKM. Kemudian juga ada fokus group discussion untuk memahami pemanfaatan teknologi oleh perempuan termasuk dari manfaat, hambatan, dan juga peluangnya. Maka, dari metode-metode yang dilakukan, terdapat hasil temuan di lapangan, yaitu yang pertama dari manfaatnya, yaitu teknologi membantu pemasaran, penjualan, dan juga manajemen bisnis. Kemudian ternyata TIK sendiri juga membuat fleksibilitas waktu dan tempat kerja yang lebih meningkat. Kemudian juga bagi perempuan, dengan penggunaan TIK, bisa belajar membangun karir dan juga berwirausaha. Namun dari sisi manfaat tersebut, terdapat juga tantangan dari penggunaan TIK, yaitu yang pertama, kompetisi bisnis online yang meningkat, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan teknis dalam proses penginputan data, dan juga keterbatasan fasilitas teknologi di area kampus. Dari tantangan tersebut, maka apa sebenarnya solusi yang bisa diterapkan dari penggunaan TIK yang ada di era digital saat ini, khususnya bagi perempuan? Maka di sini solusi yang diberikan salah satunya adalah membuat kampanye digital terkait atau dalam tema perempuan maju di era digital pada platform TikTok. Konten video ini 30-60 detik saja, namun berisi tips praktis pemanfaatan teknologi, juga terkait kisah-kisah inspiratif pada perempuan di era digital, kemudian juga ada edukasi keamanan digital, dan juga motivasi serta dukungan. Kenapa solusi ini memiliki keunggulan atau solusi ini dipilih? Karena solusi ini satu, murah, mudah dijangkau, dan sesuai tren perempuan usia produktif. Karena dapat diakses kapanpun, dimanapun, melalui gadget oleh seluruh perempuan yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, potensi viral. Tentunya melalui platform di TikTok yang saat ini sedang marak digunakan, maka banyak orang yang mudah mengakses sehingga terjadinya potensi viral dan juga tentu menarik secara visual. Kemudian juga keunggulan solusi ini adalah untuk memperkuat literasi digital dan rasa percaya diri perempuan.
Dari saya secara pribadi merefleksikan pengerjaan pembahasan ini sehingga saya berperan aktif dalam diskusi kelompok dan penyusunan literatur review tentang TIK dan pemberdayaan perempuan. Kemudian saya juga melakukan wawancara dengan pelaku UMKM yang bernama Kak Indah untuk memperoleh wawasan nyata tentang manfaat dan tantangan penggunaan teknologi, serta menyadari pentingnya kesiapan mental dan keterampilan digital bagi perempuan yang bukan hanya mengakses perangkat saja, tetapi juga saya berkontribusi dalam perancangan kampanye digital yang edukatif di TikTok melalui tema perempuan maju di era digital. Kemudian saya juga menghadapi tantangan dalam menyusun pertanyaan, wawancara yang empatik dan kontekstual dalam pembahasan ini. Mengembangkan juga atribut penyusian BGA saya secara pribadi, yaitu terhadap 3 poin utama yang saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah critical thinking untuk menganalisis hasil wawancara, kemudian adaptability dan collaboration, yaitu kerja tim dan komunikasi, dan juga growth mindset untuk terbuka terhadap pembelajaran baru. Proyek ini menjadi refleksi penting dalam membentuk saya sebagai pribadi yang adaptif, peduli isu sosial, dan solutif di era digital. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama tentunya kesenjangan digital gender ternyata masih menjadi isu utama di Indonesia yang menjadi penghambat pemberdayaan perempuan dalam mencapai akses keterampilan dan dukungan terhadap TIK yang belum merata di kalangan perempuan. Kemudian TIK juga memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan perempuan baik secara ekonomi, sosial maupun pendidikan. Namun keberhasilannya bergantung pada literasi digital, infrastruktur, dan dukungan lingkungan. Solusi berbasis kampanye digital seperti Perempuan Maju di era digital ternyata terbukti relevan karena menjangkau langsung target audiens dan mendorong partisipasi aktif perempuan dan menjadi langkah awal mengurangi kesenjangan digital secara berkelanjutan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali.